Meriana adalah wanita pertama yang kukenal sejak berada di kota ini 1 bulan yang lalu. Kami berkenalan lewat sebuah puisi yang aku posting di wall Facebook. Katanya, puisi itu begitu mewakili perasaannya saat itu. Dia lalu bercerita tentang kehidupannya yang jauh dari kata bahagia semenjak kepergian ayah dan ibunya setahun yang lalu karena kecelakaan. Aku turut merasakan betapa hancur dan rapuhnya Meriana. Sejak saat itu, aku dan Meriana menjadi dekat dan sangat akrab, walaupun hanya lewat sosial media. Kadang kami saling berbagi cerita. Meriana sering memuji puisi-puisi yang aku posting di Facebook. Katanya, aku penyair yang hebat, yang selalu berhasil membuatnya tenggelam lewat tulisan tak bertinta itu. Aku selalu saja tersenyum bangga saat bisa membaca pesan dari Meriana. Lambat laun, aku mulai menaruh rasa padanya, namun tak berani mengungkapkannya. Rasa takut selalu menghantuiku. Takut kehilangan sosok seorang Meriana, juga perhatiannya, jika rasa yang kutawarkan dianggap terlalu berlebihan. Mungkin Meriana hanya menganggapku sebagai kakak atau teman, sementara aku menganggap lebih. Kira-kira seperti itu menurutku. Akhirnya aku kubur dalam-dalam rasa itu, walaupun aku tahu betapa hancurnya aku jika ada pria lain yang berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Meriana. 3 bulan berlalu begitu cepat. Aku memutuskan untuk mengajak Meriana bertemu di taman kota Sabtu esok. Meriana mengiyakan. Hari yang begitu menegangkan untuk seorang pria sepertiku yang selalu merasa gugup saat berada di hadapan wanita, apalagi wanita itu adalah Meriana. Wanita pertama yang berhasil menjadi pusat semestaku. 30 menit berlalu dan aku masih setia menunggu Meriana di taman kota. Ini kali pertama aku bertemu dengannya di dunia nyata, setelah sebelumnya hanya lewat dunia maya. Aku dikagetkan dengan sebuah suara. Di hadapanku telah berdiri seorang wanita cantik dengan sepasang lesung pipit dan bola mata yang putih bersih. Rambut ikal yang dibiarkan terurai menambah kecantikannya. Aku diam 1000 bahasa. Sungguh indah ciptaan Tuhan, kataku dalam hati. Wanita cantik itu mengulurkan tangannya sambil memperkenalkan diri. Aku masih tak percaya di hadapanku ternyata adalah Meriana. Meriana tampak malu-malu. Aku bisa menebak dari cara ia berbicara, dan juga terlihat sesekali ia merapikan rambutnya. Padahal angin sedang tak kencang dan rambutnya kelihatan sudah sangat rapi. Setelah berbasa-basi, aku mempersilahkan Meriana untuk duduk di bangku taman. Aku lalu mengajaknya mengobrol lebih serius. Sebenarnya aku sangat gugup waktu itu, tapi sebagai laki-laki yang tak ingin kelihatan cupu di hadapan wanita cantik, aku berusaha berpura-pura untuk tetap santai, walaupun kedua telapak tanganku sudah basah oleh keringat, tanda bahwa aku sedang gugup. Sangat gugup lebih tepatnya. Tiba-tiba terlintas di benakku untuk mengungkapkan perasaanku kepada Meriana. Aku tahu Meriana belum memiliki kekasih dari ceritanya selama ini. Sebelumnya, aku juga pernah membongkar album fotonya di Facebook, dan betapa leganya aku saat tak menemukan satu foto pria pun di dalamnya. Namun di tengah asiknya mengobrol, Meriana menerima telepon, dan samar-samar aku mendengar Meriana disuruh pulang. Entah ada hal penting atau apa, aku tak berani bertanya. Meriana meminta maaf untuk pertemuan singkat ini.
Aku mengangguk sambil melihatnya berlalu pergi. Seminggu berlalu dan aku sama sekali tidak mendapat pesan dari Meriana. Puisi-puisi yang kuposting di Facebook serasa hambar tanpa ada kalimat di kolom komentar dari Meriana. Aku tak berani mengirim pesan duluan. Pertemuan Sabtu lalu meninggalkan banyak tanya di kepala. Apa ada salah kata? Atau sikapku yang kurang berkenan di hatinya Meriana? 1 jam kemudian, Meriana mengirim pesan lewat Facebook. Isinya lumayan panjang, tidak seperti biasanya. Aku membacanya dengan perlahan. Betapa terkejutnya aku saat membaca isi pesan itu. Tanganku gemetar. Handphone yang kupegang hampir lepas dari genggaman. Hatiku hancur berkeping-keping. Waktu seakan berhenti berputar. Meriana memutuskan untuk menjadi biarawati dan ingin agar aku mendukung dan mendoakannya. Katanya, semenjak kepergian orang tuanya, ia ingin menjadi biarawati dan melayani Tuhan. Aku tersayat, juga merasa bingung. Apa aku harus berbahagia untuk panggilan hidupnya? Akhirnya, aku membalas pesan itu setelah 1 jam kemudian. Aku akan selalu mendukung dan mendoakanmu, Meriana. Bahagialah selalu. Tuhan menyertaimu. Dengan hati yang begitu hancur, kuletakkan handphone di atas meja setelah membalas pesan Meriana dan berjanji tidak akan pernah membuka Facebook lagi.